Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Malaysian GP. Gue pastikan ini bakal panjang dan lama podcastnya karena banyak yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah perkara soal gonjang-ganjing siapa yang akan mengganti si cemen Jordan Malingkundang Marc Marquez. Ini sebenarnya kalau menurut gue ya, perkara soal Marc Marquez itu mengingkari kontraknya itu membuat banyak tim dan pabrikan dan rider sendiri itu mulai berani untuk melanggar kontrak mereka. Muncullah desas-desus setelah kemarin sempat berhembus di Gia bilang di Thailand kita tunggu 2 minggu ke depan, ternyata begitu sampai di Sepang gak ada bayang-bayang sama sekali. Yang nongol namanya justru Fermin Aldeguer. Tetapi nampaknya itu mendapat semacam kritik keras bahkan dari KTPS sendiri karena mereka menganggap agak kurang pas untuk seorang rookie seperti Fermin Aldeguer itu naik langsung ke seat pabrikan. Masalahnya adalah pabrikannya itu lagi memble-memblenya. Jadi publik KTPS sendiri itu agak-agak khawatir soal jangan-jangan ini bakal matiin karirnya Fermin. Masalahnya ini anak masih muda. Jadi kalau sampai, ya kalau cuman perkara ya mungkin dia nanti akan gagal, nggak sukses, dan nanti mungkin akan ada tim yang nggak tertarik, itu nggak masalah. Yang mereka takutkan adalah kalau Fermin itu nanti crash dan cedera. Masalahnya adalah contohnya sudah ada di atas. Marc Marquez cedera, Papa Yohan cedera, Papa Lucas cedera. Jadi memang banyak kekhawatiran dari publik ke TPS bahwa jangan-jangan ini bakal dimatiin karirnya. Memang Repsol, kemarin ada yang tanya, itu karena Puig aja yang pengen rider KTPS. Gua perjelas sebenarnya yang pengen itu Repsol. Mari kita runut ke belakang. Waktu di Indian GP kan gua udah bilang, hampir semua sponsor yang nempel di Marc Marquez itu akan ikut pindah ke Gresini, kecuali Repsol. Kenapa? Karena Repsol ini sponsor gede banget yang cuma layak untuk tim pabrikan. Jadi mereka pilih untuk tinggal di Honda tetapi dengan komitmen dengan Puig bahwa Honda akan memelihara rider KTPS. Jadi KTPS selalu akan masuk dalam list pertama siapapun yang akan menggantikan Marc Marquez. Itulah kenapa bahkan ketika Fermin Aldeguer itu menjadi bahan kritikan, yang dicomot siapa? Pol Espargaro. Pol Espargaro yang tahun lalu dilepeh langsung sama Papi Puig. Sekarang Papi Puig bilang apa? Ya itu bisa menjadi sebuah pilihan yang solid. Ya sebenarnya sih cuma drama doang. Karena memang yang mereka incar ini adalah Fermin Aldeguer. Masalahnya karena sudah dikritik oleh KTPS, Repsol mulai gimana caranya ini supaya Aldeguer dipersiapkan lah kalau gitu. Jangan sampai mati karir, diajar buat gimana caranya mengembangkan motor, gimana caranya untuk mengumpulkan data dari motor. Karena kan kemarin Marc Marquez ketika naik ke si tim pabrikan, ada Dani Pedrosa yang menemani dia, yang membantu mengembangkan motor lebih dahulu. Jadi begitu Dani Pedrosa hengkang, muradul lah juga dia. Tapi intinya adalah nggak segampang itu untuk seorang rookie langsung naik ke si tim pabrikan di mana dia itu nggak punya dasar-dasar pengembangan. Nah masalahnya adalah Papa Yohan juga belum tentu bisa pengembangan. Jadi ibarat kata ya Repsol mulai coba kita cari alternatif. KTPS yang lain yang bisa siapa? Ya cuma Pol Espargaro. Mereka nggak mau ambil Aaron Canet. Gosip berhembus supa-supa itu perkara tatonya. Tato. Lu tahu kan tatonya Kenneth itu sisa muka doang yang gak dipakai tato, sisanya tato semua. Sementara Acosta sebagai KTPS terkuat di Moto2 udah kadung diambil sama KTM. Jadi memang Aldeguer adalah calon kuatnya mereka. Nah, karena nggak bisa diambil, mulailah bertaktik-taktik kembali opsi ke Luca Marini. Kenapa bukan ke Di Giannantonio? Kalian kalau ngintil gue lama di postingan, udah di podcast kemarin juga, kapan ya gue pernah bahas bahwa di atas kertas yang paling bagus di antara Di Gia dengan Luca ya jelas Luca. Kenapa? Karena Luca udah pernah menang. Jadi wajar bahwa Di Gia ini, udah gue bilang di postingan mana, gue bilang dia itu ada di daftar paling bawah kalau sama sekali nggak ada pilihan lain. Bener-bener nggak ada pilihan lain. Nah masalahnya adalah mereka punya pilihan Luca Marini. Kenapa? Karena Luca Marini meskipun tahun depan ada kontrak, tapi kan kontraknya sama kakaknya sendiri. Sisa telepon mah, gue mau pindah nih mah. Mamanya kan sisa telepon sama kakak, lepas adekmu, kalau nggak gue jadiin lu maling kundang ntar.
Jadi ya itu lebih gampang. Nah di sisi lain, selain soal performa Luca Marini itu lebih baik daripada di Gian Antonio yang sama-sama pakai motor bekas Desmo yang sama. Oke, jadi mereka ini head to head nih. Pakai motor bekas, sama-sama motor bekas, tapi performanya Luca lebih bagus. Bener? Jadi memang masuk di akal bahwa Repsol bilang ya kalau emang gak ada pilihan ya Luca deh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka punya negosiasi yang lebih bagus dengan VR46. Dititipin dalam tanda kutip, gosipnya dititipin nih Aldeguer ke sana. Jadi Luca masuk ke Repsol asal Aldeguer masuk ke VR46, tukar guling. Tapi ini sih masih sebatas gosip. Kenapa? Karena di speed up sendiri bos timnya itu bilang, oh nggak bisa, nggak ada celah untuk Fermin Aldeguer itu pergi dan hengkang begitu saja tanpa bayar penalti. No. Karena nggak ada klausul soal dia boleh bebas pergi tanpa menyelesaikan kontraknya. Jadi mau nggak mau dia harus bayar penalti. Nah ini yang jadi perkara. Nah kemarin gosip berumput sepoi-sepoi Repsol yang pengen bayar dia punya penalti. Saking minatnya nih Repsol. Nah misilihnya ini lih karena publik KTPS sayang sama nih anak. Jangan dinaikin ke Honda deh, jangan dulu. Mending dikasih kemana supaya dia belajar dulu sebagai rookie pakai motor bekas tapi yang lumayan bagus. Dia belajar gimana caranya pengembangan, baru kalau memang dia bagus di sana naikin ke Repsol. Jadi itulah kenapa Fermin Aldeguer dalam tanda kutip bakal dititip ke VR46. Ini adalah isu yang dibantah bahkan sejak Fermin Aldeguer diisukan akan menggantikan Marc Marquez. Kenapa? Karena manajernya Fermin Aldeguer itu membantah, oh nggak ada, nomor teleponnya Puig aja sama gue nggak ada kok. Jadi memang ada sedikit drama yang dimainkan oleh Repsol di sini. Gosip berhembus sepoi-sepoi, Aldeguer itu akan tetap kontrak setahun di VR46, sementara Luca Marini akan kontrak mungkin sekalian 3 tahun atau 2 tahun. Yang jelas bukan setahun kontraknya. Bebe Vale nggak kasih, kok cuma setahun mending nggak usah. Lu cuma nyerahin karir lu yang susah payah dibangun, gua bangunin buat lu. Cuman untuk dihancurin di Honda. Kalau dia 2 atau 3 tahun, it's okay. Jadi gosipnya itu bakal 2 tahun plus opsi setahun sama dengan Sarko. Kalau gua nggak salah dengar gosipnya. Bebe Vale sendiri gosipnya itu mau ngomong dulu langsung sama Luca Marini. Jadi ditungguin Luca Marini pulang dari Sepang. Dia obrolin dulu baik-baik, bener lu mau pindah. Kenapa? Karena ini nggak bakal gampang. Nggak bakal gampang karena lu udah biasa sama Ducati yang dalam tanda kutip lebih gampang dikendarai untuk pindah ke motor yang bobrok. Yang jurdunya sendiri bahkan sampai kabur dari kontrak saking bobroknya itu motor. Lu mau apa kagak? Karena ini udah nggak bisa dibalik lagi. Kalau lu udah kadung di Repsol Honda, gue nggak bisa tarik lu ke VR46 lagi karena itu sama dengan turun level. Statusnya sama dengan Morbi kemarin kan sudah di Yamaha, dia nggak bisa turun lagi ke VR46 karena emang nggak bisa dibalikin lagi ke sana. Jadilah kalau Luca yakin, oke, tanda tangan, kita lepas kontrak, lu pindah ke Honda. Aldeguer sendiri itu bukannya tanpa dasar. Gini, Uchiyo itu udah kasih bayang-bayang. Jadi Uchiyo itu punya kata-kata membenarkan bahwa terjadi pembicaraan dengan Luca Marini tingkat lanjut dengan Papi Puig, manajernya. Jadi Uchiyo-nya bilang begini, saya cuma berharap ini berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena kita sudah mau Valencia tes, itu sudah 2 minggu lagi. Kalau ini belum clear, saya harus mencari lagi rider pengganti. Habis cari rider pengganti, yang dari manapun itu rider yang saya pungut, pasti juga harus cari rider pengganti. Ini nggak gampang. Jadi saya pengen semuanya cepat selesai. Nah, kenapa sampai Aldeguer itu ada kemungkinan memang bakal masuk di VR46? Uchiyo bilang gini, saya tidak berminat dengan rider yang sudah berpengalaman. Ini artinya Di Gia nggak masuk di hitungan. Mereka nggak mau ambil Di Gia. Ini yang sedikit menyedihkan untuk gue karena padahal ini anak-anak baik sih sebenarnya. Ya karir dia memang sudah nggak bisa diselamatkan karena satu dia nggak punya duit. Dia kalah duit sama duitnya Marc Marquez. Kemudian juga dia udah kadung ketuaan. Jadi memang nggak sesuai dengan filosofinya VR46. Bahkan Celestino Vietti pun Uchiyo bilang no. Jadi dia bilang, Vietti itu udah dikontrak sama KTM Aki Ayo, saya nggak mau ambil.
Yang jelas saya akan ambil rider muda untuk balapan bersama kami. Even itu bukan anak VR46. Jadi memang sudah ada bayangan bahwa penggantinya Luka nanti kalau memang sudah jadi ke Honda adalah rider rookie yang bukan Celestino Vietti. Jadi lu udah ngerti itu ujungnya kemana Allgaier. Makanya dibilang kemungkinan akan tukar guling. Ada yang tanya, kira-kira dia bakal tukar guling berarti Luka bakal didebak lagi dong dari Honda? Menurut gue no. Kenapa? Papa Yohan calon selanjutnya. Kenapa? Lu lihat dia crash mulu. Gue tuh agak-agak bingung, dia ini kapan finishnya sih? Kayak nggak pernah finish deh. Serius. Udah mulainya dari belakang, crash juga, bingung lah gue tuh. Jadi ya memang kalau menurut gue memang kontraknya sisa setahun di sana. Allgaier begitu 1 tahun selesai di VR46, kalau dianggap cukup bagus langsung naik ke Repsol, sorry to say. Luca Marini itu bakal ada tetap di sana. Kenapa? Karena dia dianggap lebih tahu soal pengembangannya Ducati. Karena dia kan adalah rider Ducati yang paling banyak masalah selama ini. Karena dia kan ergonomisnya berbeda. Jadi memang dia mengetahui Ducati dari versi yang belum disesuaikan dengan kondisi badan dia sampai ke Ducati yang sudah diutak-atik supaya sesuai dengan badan dia. Kalau menurut gue juga itu wajar bahwa dia nanti akan tandem dengan Zarco dalam membangun Honda. Nah, Marc Marquez sendiri sepertinya agak-agak kurang senang sih dengan kabar ini. Kenapa? Karena semoga gue salah bahwa dia menggelontorkan duit lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk berada di Gresini. Dia sedikit menolak untuk dikatakan bahwa dia adalah pay rider. Karena kan memang logikanya kalau kalian di Moto2 atau Moto3, pay rider itu adalah rider yang nggak punya performa tapi pengen balapan. Jadi dia harus bayar ke tim supaya dia dapat seat. Oke, ini yang agak-agak ironi. Kalian tahu Jaume Masia yang OTW Jurudun Moto3, oke? Itu sendiri dia bilang, saya ini cuma rider muda, tapi saya bukan orang kaya. Kenapa? Karena dia nggak punya tim yang akan menampung dia di Moto2. Dia cuma dapat tim Crucio, tim Mandalika yang mau bayar dia. Kalau di tim lain dia harus bayar, padahal dia ini OTW Jurudun. Nah, itulah yang dikenakan ke Marc Marquez. Marc Marquez sendiri menolak untuk dikatakan bahwa dia adalah pay rider. Dia bilang, itu kan untuk rider-rider yang nggak ada performa. Saya loh performa bagus, saya berhasil Jurudun. Jadi nggak juga saya dibilang rider gratisan atau pay rider, enggak. Murni tujuan saya adalah saya pengen bersenang-senang balapan lagi, punya hasil bagus lagi, dan dari situ nanti kita lihat akan seperti apa. Dia membantah bahwa dia pindah ke Gresini adalah untuk Jurudun. Kalau menurut gue sebenarnya memang tujuan dia adalah untuk Jurudun. Sebenarnya semoga gue salah, tujuan dia untuk pindah ke Gresini dan buang 1,5 triliun rupiah itu adalah 1, untuk bersenang-senang, yes. 2, untuk menghancurkan dominasi anak-anak VR46 di sana. Kan kalian tahu kalau Luka nggak pindah ke Honda, otomatis Ducati itu akan menjadi dalam tanda kutip kerajaannya VR46. Anak-anak VR46 semua di situ ngumpulnya. Jadi dia ingin menghancurkan dominasi itu. Bies di sana, Luka di sana, Morbidelli malah di Pramac, Pecco sudah Jurudun. Yang ketiga adalah dia ingin menyamai rekornya Valentino Rossi 9 kali Jurudun, meskipun dengan cara yang sedikit ya menurut gua kurang terhormat lah ya. Tapi kan menurut dia yang penting rekornya. Tapi ya memang orang kan beda-beda. Ada orang yang kerja yang pengen yang penting hasilnya kelihatan meskipun prosesnya nggak bisa dibilang bagus. Ada juga orang yang mungkin hasilnya nggak kelihatan tapi dia jujur dan bekerja dengan sangat baik. Ya dia sih nggak peduli, yang penting gue Jurudun 9 kali, terserah mau pakai caranya sopan atau nggak sopan, terserah dah. Jadi pindahnya Luca Marini untuk bergabung ke Honda menggantikan seatnya itu semacam, kalau gue bisa bilang, adalah senjata makan tuan. Dia pindah ke Ducati pengen menghancurkan dominasi VR46, nggak taunya anak VR46 malah mau gabung ke Honda menggantikan dia. Bah! Jadi dia bilang apa? Ya saya turut senang sih untuk Luca Marini, tetapi menurut saya itu lebih cerdas kalau di Gianantonio yang direkrut untuk kontrak 1 tahun. Kenapa dia mendukung di Gianantonio? 1, karena dia bukan VR46. Kedua, karena dia yang bikin di Gianantonio terdepak dari seat Gresini. Yang ketiga, kalau sampai Luca Marini yang bergabung,
di Gian Antonio otomatis bakal nganggur. Kan gua udah bilang, VR46 maunya rider rookie, rider muda. Gak bakal mau rider berpengalaman. Bahkan Morbidelli kemarin juga, kalau bukan gara-gara dia anak VR46, sebenarnya Ucio mikir banyak. Karena Ucio gak mau. Kalau menurut gue mungkin dia sedikit agak-agak bertanggung jawab dengan Di Gian Antonio. Jadi dia bilang, menurut saya sih lebih cerdas kalau Di Gian Antonio yang diajak bergabung untuk 1 tahun. Tetapi ya ini kan bukan keputusan saya, ini adalah keputusan Honda yang saya tidak bisa campuri. Tetapi saya turut senang untuk Luca Marini, meskipun saya sendiri juga nggak tahu apakah riding style-nya dia di Ducati itu akan cocok untuk Honda. Ini yang menurut gue agak-agak nggak cocok dengan alasan dia kurang suka dengan Luca Marini dan lebih mendukung dia. Kenapa? Karena Di Gian dan Luca itu pakai motor yang sama tahun ini, tetapi di atas kertas performanya Luca Marini jauh lebih bagus daripada Di Gian. Kan kalau kalian ngintil gue dari lama, kalian tahu bahwa Di Gian Antonio itu ada di list paling bawahnya Honda. Kalau nggak ada rider KTPS, maka carilah rider KTP lain yang performanya lebih bagus dari Di Gian. Kalau bisa jangan KTPI. Tetapi karena harus KTPI lagi, ya dicarilah Luca Marini. Kenapa? Karena Luca Marini adalah rider yang paling bisa untuk putus kontrak. Dan di atas kertas performa dia jauh lebih bagus daripada Di Gian Antonio. Nah masalahnya adalah bagi Marc Marquez embel-embel VR46-nya ini nih yang berat banget. Kenapa? Karena dia pindah ke Ducati itu adalah pengen merusak dominasi VR46. Lah, kenapa VR46-nya pindah ke Honda? Kan dia agak backfired sendiri. Ya, meskipun ujungnya nanti Aldeguer masuk di VR46. Jadi, ya kalau menurut gue sih, Repsol mau menunjukkan posisinya adalah untuk melindungi para rider KTPS, bukan cuma Marc Marquez. Jadi bukan rahasia lagi gosip sepoi-sepoi bahwa Repsol punya andil dalam hal Honda membiarkan Marc Marquez tes Valencia. Sebenarnya nggak diizinin, sama sekali nggak diizinin. Tetapi Repsol itu kan punya hubungan baik sama Papi Peripuik. Jadi kalau kalian bilang Papi Peripuik harus out, itu Repsol bakal out juga. Kenapa? Karena hubungan mereka gosipnya bagus banget. Itulah kenapa sampai Repsol bertahan di Honda, nggak ikut Marc Marquez. Selain perkara bahwa memang level Repsol itu terlalu tinggi untuk Gresini. Itu adalah sponsor untuk tim pabrikan, tiba-tiba pindah untuk jadi sponsor tim satelit, kan agak-agak aneh gitu. Jadi memang Repsol sepertinya berdiri di kepentingan untuk rider KTPS. Asal Aldeguer bisa naik pangkat ke MotoGP, nggak apa-apa di tim VR46 nanti tukar guling sama Luca Marini, oke? Yang penting dia belajar dulu gimana caranya mengendarai motor MotoGP, dan Ducati faktanya adalah motor yang cukup mudah untuk dipelajari bagi seorang rookie. Dia belajar gimana caranya pengembangan, nanti dia kalau bagus dia pindah ke Repsol Honda. Akan menggantikan siapa? Papa Yohan. Itu gue bingung tuh kapan dia finishnya, coba pusing gue. Ini dua Suzuki ini sepertinya gue nggak tahu mereka punya karma buruk apa sama Suzuki sampai begitu pindah ke Honda. Jelek banget karirnya, sorry to say ya. Gue nggak tahu mereka ada karma buruk apa. Padahal sebenarnya kalau yang dizolimi sih sebenarnya mereka ya. Logikanya kalau dari luar sini gue lihat di Suzuki. Tetapi gue nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya sampai ini dua sial mulu coba. Jadi Papa Lucas itu akan digantikan oleh Iker Lecuona untuk seri Malaysian GP dan Qatar GP. Udah gue bilang Papa Lucas itu akan berusaha sebisanya untuk turun di Valencia karena dia harus tes Valencia. Jadi bener kan kemarin gue bilang mending dia mingkem di rumah, nanti Valencia baru turun. Cuman ya gue nggak tahu apa yang dia kekehkan sih, tapi ya udahlah ya. Masing-masing punya santan instannya sendiri. Gue nggak tahu mereka berdua itu ada santan instan apa. Yang satu nggak finish karena cedera, yang satu emang nggak finish mulu. Nah, perkara putus kontrak ini juga menjadi gosip santer untuk Ducati. Jadi, buzzer KTPS nih mulai mengutak-atik gimana caranya supaya rider KTPS ini mulai menguasai dalam tanda kutip Ducati. Jadi kan udah masuk tuh Jorge Martin, udah masuk Alex Marquez yang bagus juga di Sepang. OTW masuk Marc Marquez. Kalau jadi Fermin Aldeguer. Nah, yang diincar apa? Si tim pabrikan. Jadilah mulai basarnya ke TPS. Gimana caranya supaya kalau nanti Jorge Martin Jurdun, dia harus pindah ke seatnya Enea Bastianini. Ya, karena memang Enea Bastianini kan sudah tanda tangan kontrak juga perpanjangan dengan Ducati tahun depan.
Jorge Martin juga udah perpanjangan sama Pramac, tapi Jorge Martin bilang, ya kalau memang saya bisa pindah ke tim pabrikan ya tentu saya senang sekali. Karena kan memang itu incaran dia sebenarnya dari tahun lalu. Cuman kan tahun lalu dia kan jadi ikan hiu gagal kalau bersaing sama Enea Bastianini. Karena kemarin Enea Bastianini itu layak naik ke tim pabrikan karena performa dia jauh lebih bagus dengan motor bekas. Sementara Jorge Martin kan pakai motor pabrikan. Jadi kalau mau dibandingkan memang jauh lebih berat untuk Enea Bastianini. Dia harus pindah ke tim pabrikan, dia layak untuk itu. Jadi mulai nih, kalau misalnya Jorge Martin Jourdain tahun ini, which is skenario-nya seperti itu, kalau bisa tahun depan mestinya Jorge Martin dia layak ke tim pabrikan. Kenapa? Ya kalau menurut gue logis juga. Dia kan Jourdain nih. Aturannya dia memang layak dapat promosi. Masa Jourdain dia harus naik lagi tim satelit? Bener nggak? Jadi ya memang masuk di akal sih. Masuk di akal. Tetapi ini nggak adil untuk Enea Bastianini. Nah, mulai ini dinyinyirin. Si Peko kan bilang gini, ya sebenarnya itu bukan keputusan saya. Apakah Enea Bastianini akan ditukar guling sama Jorge Martin ke Pramac? Tetapi kalau boleh jujur, menurut saya itu nggak adil untuk Enea Bastianini. Kenapa? Karena kan tahun ini dia nggak bisa balapan penuh. Jadi dia nggak bisa memberikan potensi dia seperti apa di atas motor tim pabrikan. Jadi kalau menurut saya memang dia layak untuk bertahan tahun depan untuk memberikan potensi dia ini seperti apa. Baru head to head dengan Jorge Martin. Layakkah dengan posisi sebagai teammate saya? Tetapi kalau untuk tahun ini agak nggak fair karena kan kesempatannya nggak sama rata. Kalau tahun lalu itu mereka bertanding dengan adil, sama-sama membalap full satu musim. Enea lebih bagus daripada Jorge Martin. Nah tahun ini memang Jorge Martin lebih bagus daripada Enea, tetapi faktanya Enea kan nggak membalap full satu musim, jadi nggak bisa head to head. Nah mulai tuh ABR nyinyi. Ele bilang aja si Peko takut punya teammate yang bisa ngalahin dia. Hey, tahun lalu juga Enea kan ngalahin dia. Dan dia baik-baik saja. Jadi ngapain dia mesti takut sama Jorge Martin? Jadi ya wajar kalau menurut gua Enea itu kemarin mencoba menunjukkan yang terbaik dari dia karena dia merasa seatnya digoyang-goyang. Dan pasca teguran dari Ciabatti di Indonesian GP Mandalika kemarin ketika dia nahan si Peko di sprint race, itu kan udah gue bilang dia kena SP. Jadi sekarang mau nggak mau dia harus patuh. Jadi kemarin waktu race hari Minggu, Tardosi ngomong lama sama dia, Enea, kita nggak perlu kamu bantuin Peko, cuman tolong jangan ngerecokin aja. Karena kan tahun lalu di Sepang juga dia kan kerecokin si Peko, bener nggak? Dia ngerecokin Peko banget. Jadi tahun ini Tardosi bilang kalau kamu nggak mau bantu Peko nggak apa-apa, tapi tolong jangan ngerecokin. Kamu tunjukin aja performa kamu yang bagus untuk menunjukkan bahwa kamu layak untuk seat ini, tetapi tolong jangan ganggu gugat si Peko. Jangan. Kalau nggak mau bantu nggak apa-apa, tapi jangan ngerecokin. Itu aja pesan saya. Jadinya ya si Enea juga ya oke. Jadi kemarin si Enea sama Alex Marquez itu dapat KW1. Gua nggak tahu apakah Enea itu dapat undin atau memang mereka dipatok semua dua-dua. Kenapa? Karena kalau kalian ngintil gua di podcast sebelumnya dari Indonesian GP ya gua bilang satu-satunya yang bisa bantu Peko itu cuman Enea Bastianini. Nggak bisa yang lain, nggak boleh anak VR46. No, big no. Martin mulai playing victim. Dia bilang, gue nggak punya sekutu, gue nggak ada yang bantu. Siapa bilang? Itu Alex Marquez. Alex Marquez memang bukan teammate lu, tetapi sesama KTPS. Terutama karena dia adalah satu-satunya KTPS yang mengendarai Ducati selain Jorge Martin. Jadi memang cuma dia yang bisa bantu Jorge Martin selain Zarco di Ducati. Oke? Nah masalahnya adalah karena Zarco sudah mau pindah ke Honda, ya wajar Pramac kalau agak-agak setengah hati bantu dia kan. Tetapi kalau Alex Marquez kan tahun depan dia bakal di Gres ini, jadi ya wajar kalau dia dikasih fasilitas KW1. Nah yang menarik menurut gue adalah kedua rider yang mestinya membantu ini memilih untuk nggak menerima order. Sudah gue bilang, syarat pertama kalau lu nggak mau terima tim order atau order apapun adalah lu harus menang. Dan itu yang dilakukan oleh Alex Marquez. Lu harus menang atau lu ada di depan rider yang ribut itu jauh di depan. Jadi lu nggak perlu sengaja nunggu. Kan kalau sengaja nunggu kan kelihatan banget ya, bener? Jadi lu harus jauh banget di depan. Jadi lu nggak punya alasan buat
kan nggak mungkin gue nunggu dia, bener nggak? Dia ngacir dari awal. Kalian bisa lihat di sprint race itu Alex Marquez udah ngacir aja duluan. Kenapa? Karena dia nggak mau ngurusin order. Dia udah ngerepotin Pecco berapa kali loh. Udah berapa kali dia membantu Jorge Martin. Sorry tuh saya Aber, kalau lu bilang Martin sendirian gak ada yang bantu, Alex Marquez itu bantu dia. Udah berapa kali dia ngerepotin Pecco. Kalian lihat udah berapa kali. Jadinya dia memilih ngacir di sprint race. Gak tersentuh sama sekali. Sama ketika di balapan minggu, Enea dapat KW1. Alex Marquez dapat KW1, ya udah ngacir aja ke depan. Meskipun ujungnya Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia kena jebakan tekanan ban. Nah, ini menarik. Di hari Minggu kemarin, kalian bisa lihat 4 rider pertama yang finish itu punya KW1 semua. Kalian bisa lihat. Jadi di antara 4 Ducati yang pakai KW1 kemarin itu, 3 yang pakai motor pabrikan. Jadi kalau menurut gua setelah sekian musim berjalan, Desmo Bekas adalah motor terbaik di track. Kalau dia pakai KW1 dan tanpa melanggar tekanan ban. Best terbukti di India, Alex Marquez terbukti di Malaysian GP. Itu mereka ngacir tanpa melanggar tekanan ban. Nah, sementara Desmo pabrikan itu nggak sebagus itu kalau pakai KW1 dengan tekanan ban yang normal di atas aturan ban. Gua nggak ngerti apakah mereka start dengan tekanan ban tinggi atau mereka start dengan tekanan ban rendah. Tetapi perkiraan gua, ini masalah tekanan ban ini paling banyak terjadi ketika ada di trek yang suhunya panas. Jadi kan kalian tahu kalau sudah tekanan ban tinggi, dapat lagi suhu trek yang panas. Indonesia, Thailand, India, Sepang itu kan panas. Jadi memang sudah tekanan ban ketika start tinggi, lu pakai battle ya mau nggak mau makin naik itu tekanan ban. Itulah yang terjadi dengan Pecco ketika dia kemarin di Thailand. Nah, begitu di Sepang diturunin dikit tuh tekanan ban. Perkiraannya bakal battle lagi sama Jorge Martin. Nggak taunya dia di depan tekanan bannya jadinya turun. Mungkin dia start dengan tekanan tinggi, tetapi karena dia nggak battle, ya akhirnya turun lagi itu tekanan ban. Nah, sama dengan Enea Bastianini. Jadi perkiraan gue sebenarnya mereka nggak melanggar tekanan ban ketika start. Tapi karena udah ngacirnya lama banget di depan, akhirnya turun lah itu tekanan ban. Tapi ini nggak terjadi pada Desmo Bekas. Alex Marquez nggak kenapa-kenapa, Base juga waktu di India nggak kenapa-kenapa ketika dia ngacir sendirian di depan. Jadi kalau menurut gua, ban KW1 ini cocok kalau pakai Desmo Bekas, nggak akan ada masalah dengan tekanan bannya. Tetapi kalau pakai Desmo pabrikan, dipakai battle dikit gembung tekanan bannya, nggak dipakai battle, dipakai ngacir, turun tekanan bannya. Jadi ya kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, siapa yang lebih baik di antara 3 rider motor pabrikan ini? Gampang, kalian lihat aja kemarin si Enea, itu anggaplah dia kena penalti 3 detik. Apakah dia akan finish di depannya Pecco atau di belakangnya Pecco? Si Pecco melanggar tekanan ban, anggaplah dia di penalti 3 detik. Apakah dia akan finish di belakangnya Jorge Martin atau di depannya Jorge Martin? Nah, Jorge Martin dia melanggar tekanan ban di Buriram, bener? Dan itu gapnya rapat banget. Kalau dikurangin 3 detik, dia finish di mana? Mungkin di luar podium, karena itu kan dikurangi 3 detik, bener? Jadi siapa yang lebih bagus? Tetap duo pabrikan ini. Enea bagus, Pecco bagus. Cuman eksekusinya Enea jauh lebih bagus daripada Pecco. Kenapa bisa begitu? Karena Pecco sama Jorge Martin itu lagi menghemat ban, makanya nggak langsung ngacir dari awal. Beda sama Enea kan dia tanpa beban, ngacir ya ngacir aja, bener nggak sih? Dia nggak tahu kan dia pakai KW1, yang ngacir ya ngacir aja, kalau nanti perkara habis ban ya udah terserah, bener nggak? Sementara Pecco sama Martin itu adalah acara gimana caranya kita menghemat ban dulu supaya nanti akhir balapan kita bisa battle. Tapi ternyata ujungnya si Martin karena dia sudah kapok kena peringatan tekanan ban di balapan Buriram, mana dia battle sama Pecco ya bannya gembung. Jadinya dia bilang sama Pecco, saya sebenarnya sudah mencoba untuk battle tapi ban depan saya benar-benar nggak bisa dipakai battle karena kan bannya gembung. Itu yang terjadi sama Pecco ketika dia di Buriram kemarin. Tetapi di Buriram kemarin kan dia pakai KW2 karena dia harus battle dari belakang, nggak start dari top 3. Itulah kenapa si Pecco bilang, ini adalah kemenangan battle yang baik untuk saya karena saya sudah lama nggak battle sama Jorge Martin sejak Austrian GP. Karena kan selama ini memang dia battle, tetapi kan dia startnya dari belakang. Nah sementara di Malaysian GP dia head to head
sama-sama front row. Jadi memang dia bilang ya kita head to head, kelihatan siapa yang lebih bagus kan. Cuman ya bedanya adalah Pecco tekanan bannya di bawah. Itu tekanan bannya di bawah bukan berarti ketika dia balapan dengan Martin itu tekanan bannya di bawah, enggak. Tetapi karena setelah dia ninggalin Martin, itu dia ngacir di depan, turunlah itu tekanan ban. Jadi sebenarnya ini adalah aturan yang menurut gue emang tricky banget. Kenapa? Karena itu akan sangat bergantung kepada kondisi track dan kondisi motor kalau menurut gue. Memang agak tricky ini tekanan ban ketika itu di luar Eropa, di suhu panas dengan pakai Desmo pabrikan. Kalau ngacir sendiri, tekanannya turun banyak. Kalau dipakai battle, tekanannya naik banyak. Jadi memang menjadi sasaran kritiknya para rider sih, terutama kalau balapan di daerah yang panas. Jadi Pecco bilang, kalian membuat ini aturan tekanan ban, alasannya karena keamanan. Keamanan dari Hong Kong. Coba deh kalian battle pakai itu ban bengkak kalau bukan resiko crashnya lebih banyak daripada tekanan bannya di bawah dari itu. Jadi memang masih menjadi pertanyaan, kenapa Dorna memaksakan ini aturan tekanan ban? Kalau menurut gue sih, ini adalah untuk memperseru kejuaraan. Kenapa? Karena Pecco dan Martin sama-sama punya warning tekanan ban. Jadi kalau di 2 race tersisa, tekanan ban mereka itu di bawah standar selama setengah balapan, otomatis kena penalti 3 detik. Itulah kenapa Martin bilang, gua nggak peduli mau penalti 3 detik kek, yang penting gua menang. Iya, kalau lu menang dengan gap di atas 3 detik sih nggak masalah. Kalau lu menang dengan gap seperti Buriram, ya maaf, lu finishnya di luar podium dan itu poin sangat berarti buat lu. Si Pecco bilang, ya harapannya kita sih karena di Qatar agak-agak lebih sejuk kan balapan malam, gak akan ada acara-acara ban bengkak lagi. Karena dia kan gak pernah mengalami masalah ini kalau di Eropa. Begitu masuk di India, keluar dari Eropa, itu dia sudah setengah mati. Jadi dia bilang ya karena kita udah balik ke daerah yang agak sejuk lagi, jadi mestinya sih gak ada masalah. Karena kemarin di Motegi juga dia gak ada masalah dengan tekanan ban. Jadi dia bilang ya mudah-mudahan nggak ada ceritanya tekanan ban turun ketika saya nggak battle. Dan nggak ada ceritanya ban bengkak ketika saya battle. Jadi kita lihat nanti, kalau kalian tanya jadinya akan seperti apa. Sudah gue bilang dari tengah musim bahwa perebutan titel akan dipertahankan sampai Valencia. Kenapa? Karena ini akan memperkuat bursa taruhan. Jadi skenarionya masih akan tetap sama di Qatar. Mungkin di Valencia akan berbeda. Karena tahun lalu dia dapat di Valencia KW2 apa apes, yang jelas bukan KW1. Jadi semoga gua salah kalau di Qatar nanti si Pecco kemungkinan dapat KW2 lagi. Kalau enggak ya KW122. Tapi feeling gua, semoga gua salah bahwa di Qatar nanti dia bakal dapat KW2. Which is dia lebih bagus pakai KW2 sebenarnya meskipun dia harus battle kiri kanan. Tetapi lebih stabil. Dan nanti di Valencia kemungkinan dia dapat kalau nggak KW2 apes. Demi skenario hure-hure, tapi semoga gua salah. Kembali lagi santan instan berbicara. Kenapa? Karena seperti tahun lalu, santan instan dia itu terkumpul dari orang-orang yang benci sama dia, tapi dia nggak pernah benci orang, gitu kan. Jadi masing-masing punya santan instannya sendiri. Gua nggak tahu apakah si Martin akan didengarkan oleh langit ketika dia bilang gua nggak peduli di penalti 3 detik, yang penting gua menang. Sorry to say, kalau menurut gue itu sudah kata-kata yang be careful with your mouth gitu loh. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa. Enea bakal tetap bantu, mau nggak mau dia harus bantu karena dia adalah teammate. Dan si Pecco sendiri bilang, saya berharap ke depan-depannya kami bisa bersama-sama lagi di podium. Kenapa? Karena akan lebih bagus kalau dua-duanya ada di podium dibanding dengan Pecco sendirian. Jadi kemarin itu memang ketika 2 Ducati ini kembali ke podium, itu yang senang adalah Tardosi. Kenapa? Karena sponsor akhirnya. Dia bisa ngomong sama sponsor, karena sponsor itu kan mulai mempertanyakan soal Enea. Enea ini apa kabar? Enea. Jadi dia sudah punya jawaban, Enea memang layak untuk seat dia. Tanpa dia harus membantu Pecco, tanpa dia harus merepotkan siapapun, dia bisa ngurus dirinya sendiri. Kalian bisa lihat di balapan kemarin, apakah dia mengganggu si Pecco? No. Dia mengganggu Martin? No. Ngacir aja duluan. Karena kalau menurut gue ya memang dia sedikit kepikiran soal itu. Dia nggak mau menyalip karena kalau dia battle sama Pecco otomatis tim order dia gugur. Karena Tardosi bilang mau menang silakan tapi jangan ngerecokin Pecco. Jadi kalau dia ngerecokin Pecco itu perkara. Dan untuk Pecco kan setiap poin itu penting memang sih. Nggak sebesar poin di balapan penuh. Karena kan itu cuma masalah 2 poin doang kan.
selisihnya sama si Martin. Dia sih kemarin di sprint race yang penting si Martin jangan menang aja, karena kan selisihnya jadi banyak, jadi 4 apa 6 poin. Cuman ya memang ini ya, itu sangat patuh tim order. Sementara Alex Marquez itu sejak awal di sprint race pun dia nggak mau kena tim order. Jadi ngacer aja dia duluan. Kan kalau lu ngacer duluan lu nggak perlu kena order. Pinter dia, pinter. Nah sekarang kita bahas soal Aprilia. Apa yang terjadi dengan Papa Kembar dan Papa Nina? Papa Kembar itu kemarin satu weekend crash-nya sampai 5 kali. Di hari Jumat dia crash sampai 4 kali. 3 crash-nya itu di sesi prakualifikasi. Jadi gosip sepo-sepo itu adalah perkara suspensi. Jadi garpunya di depan itu garpu Ohlin. Jadi dia bilang sebenarnya ini part bagus karena pabrikan lain, rider lain juga pakai. Ini part bagus. Cuman begitu kita selesai ngerem itu agak kurang stabil kalau untuk Aprilia, makanya saya crash. Itulah kenapa begitu balapan dia crash lagi. Jadi dia bilang, ya saya nggak tahu sebenarnya ada apa dengan ini part, bukan masalah mesin lagi. Dia bilang ini masalah suspensinya. Sementara Papa Nina itu bilang, ya disyukurilah apa yang ada. Karena kan kemarin di Buriram kan dia retired gara-gara mesinnya panas. Jadi begitu di Sepang itu ada diubah setupnya dan partnya dan update-nya segala macam supaya mesinnya itu nggak overheat. Jadi dia bilang, ya nggak masalah lah gue finish ke-11, yang penting gue finish. Disyukuri apa yang ada. Dia ketawa-ketawa aja, ketawa getir sih, tapi dia bilang, secara teknis kami itu lebih cepat daripada tahun lalu, tetapi sepertinya masalah kami itu juga lebih banyak daripada tahun lalu. Jadi ya disyukuri aja lah apa yang ada. Sementara KTM itu secara garis besar sih mereka optimis bahwa ini motor lebih baik dan lebih baik. Tetapi sepertinya ada masalah dengan Brad Binder. Jadi Brad Binder bilang, saya agak kehilangan feeling dengan ban saya. Mungkin dia battle di belakang, jadi bannya bengkak gitu. Jadinya dia crash. Jadi dia bilang, untungnya adalah saya nggak bawa rider lain crash sama saya. Itulah kenapa setelah di Sepang kemarin, rider itu mengkritisi soal aturan tekanan ban karena itu bikin ban bengkak ketika battle. Yamaha apa kabar? Nah, Yamaha ini perkaranya adalah menurut mereka kondisinya sudah lebih baik. Jadi kemarin itu Snake Taro muncul ke Sepang dengan mentalitas bahwa dia sedang mengumpulkan data untuk Sepang tes tahun depan. Jadi dia bilang overall Yamaha lumayan bagus akhir pekan ini. Jadi kita sudah mengumpulkan data yang perlu untuk di-develop di Sepang tes tahun depan. Nah, dia sempat ditanya soal konsesi. Jadi menurut lu gimana soal konsesi? Jadi dia bilang, pokoknya apapun yang ditawarkan soal konsesi kami terima semua. Apapun itu, yang penting ini motor bisa bagus. Mau jumlah mesin ditambah, mau engine freeze-nya ditiadakan, mau ditambah hari pengujian, mau ditambah jumlah ban, terserah, yang penting apapun itu kami terima. Asal ini M1 bisa bagus. Dia bilangnya kayak gitu, hampir ngekek. Kami sudah nggak punya pilihan lain, yang penting gimana caranya supaya ini M1 bisa bagus lagi. Nah, ini si Quartararo kena denda kemarin 1.000 euro. Gara-gara dia kedapatan melepas strap helm dia di track ketika selesai FP2. Sebenarnya dia punya defense sendiri. Dia bilang, ini saya sudah biasa lakukan selama ini, kenapa baru sekarang didenda? Karena baru kedapatan sekarang, kakak. Itu pun yang dapat dia itu Simon Patterson, si Jorno. Jorno itu posting di Twitter. Dilihat sama MotoGP, di tracking lah apa yang dia lakukan, dan kedapatan kena denda lagi 1.000 euro. Mending kena 1.000 euro daripada kena long lap penalti, ya kan? Masih ingat kemarin ketika dia lepas bajunya gue lupa di balapan mana gitu, dia lepas bajunya terus dia kena penalti 3 detik. Itu lebih baik didenda 1.000 euro daripada kena penalti, karena itu mempengaruhi performa. Kalau lu cuma didenda 1.000 euro, ya lu bayar aja, kan dia banyak duit. Cuman dia bilang, kenapa baru didenda sekarang? Gue selama ini selalu gitu kok, nggak pernah didenda. Ya karena baru kedapatan aja. Dan masalahnya adalah kedapatan itu nggak ada yang perhatiin, sampai satu orang Jorno, si Simon Patterson, si nyinyi itu, sekarang dia sudah kurang nyinyi. Sejak nikah dia udah nggak nyinyi sekarang. Jadi gara-gara dia posting di Twitter, akhirnya kedapatan lah, didenda lah si Quartararo. Tapi memang itu aturannya, lu nggak boleh melepas semua perangkat keamanan lu sebagai seorang rider ketika lu masih di track. Is a big no.
Jadi ya wajar sebenarnya dia didenda. Cuman ya kenapa baru sekarangnya itu aja. Artinya selama ini nggak ada yang perhatiin. Ya bener juga. Nah Morbidelli ini dia bilang, ya saya senang dengan M1 saya. Setelah tim utak-atik kiri kanan, akhirnya saya bisa tampil kuat di sini. Saya bisa battle malah sama Mark Marquez. Dia bangga banget. Saya battle sama Mark Marquez lumayan lama loh. Jadi saya senang ternyata M1 nggak kenapa-kenapa. Karena memang selama ini kelemahannya M1 adalah nggak bisa battle. Jadi karena dia bisa battle, dia senang. Dia bilang kalau kita nambah 3-4 lap lagi, mungkin saya dapat Quartararo di depan. Wah, lu hati-hati santan instan, saudara. Jangan ngomong aneh-aneh. Sorry ya, gue tuh harus jujur. Kalau nggak bagus ya gue bilang nggak bagus. Kalau bagus ya gue bagus. Meskipun dia adalah rider yang gue favoritkan sebenarnya. Gue fansnya dia. Thank you Morbi kemarin fotonya. Apalagi ya gue bahas. Nah buat yang nanya, Mbak Yu itu si Snake Taro sama Jordan Malin Kundang pakai ori apa enggak? Ya tetap masih. Kan kalian bisa lihat performa mereka seperti apa di Sepang. Tapi Morbidelli kok bisa bagus? Itu karena memang Sepang adalah sirkuit favorit dia, sama dengan Pecco, karena mereka pernah kunci Jordan di situ. Jadi mereka tahu di mana titik-titik yang tepat untuk ngerem. Itulah kenapa Morbidelli sedikit-sedikit agak jumawa, dan menurut gua itu bakal jadi santan instan dia juga sih. Aduh, kenapa nih anak? Udah semua kan ya? Oh iya, soal Aprilia. Aprilia kemarin itu kena ban kopling otomatisnya. Gue juga nggak tahu itu model kayak gimana. Tetapi gue sih berhembus-sepoi itu baru kedapatan kemarin. Nggak tahu mereka pakainya sejak kapan, nggak tahu. Tetapi Mike Webb itu baru inspeksi kemarin dan kedapatan bahwa itu kopling otomatis ilegal. Jadi di ban. Ya udah kadung akhir musim coba. Jadi ya wes lah. Nggak tahu, ini sepertinya sama dengan kasusnya Yamaha yang soal katup kemarin, itu baru kedapatan di akhir musim. Tetapi bedanya adalah Aprilia nggak dapat potongan poin dan denda dan segala macam karena itu nggak menyangkut soal engine freeze. Kalau Yamaha kan kemarin soal katup mesin, itu kan engine freeze, nggak bisa lu buka segel. Jadi ya memang wajar kena penalti. Nah sementara kalau Aprilia kemarin kena ban tapi nggak ada penalti sih kalau menurut gua. So, buat yang nanya daftar rider yang mengantongi warning tekanan ban ini ternyata lumayan banyak loh. Papanina, itu yang pertama. Dani Pedrosa, itu kan sudah di sesi Eropa kemarin. Nah, di Indonesia itu yang kena Morbidelli, Raul Fernandez, Alex Espargaro, Marco Bes. Ternyata Bes sudah kena warning. Sementara di Thailand, Alex Espargaro kena lagi yang kedua kali. Itulah kenapa dia kena penalti 3 detik. Paul Espargaro, Jorge Martin, sama Marc Marquez. Di Sepang itu yang kena paling banyak 5, Pecco, Luca, Albao, Enea, Iker Lecuona. Jadi Albao ini disoroti juga. Akhirnya kita ngomongin soal konsesi. Jadi kemarin itu yang turun di track rider Ducati ada 9 orang karena Enea sudah muncul. Jadi formasi lengkap turun 8 plus Albao wildcard. Nah ini yang disoroti sama Aprilia. Dia merasa ini Ducati udah terlalu banyak nih di track. Ditambah lagi Alvaro Bautista itu turun dengan motor tesnya Michel Pirro dengan firing yang berbeda sendiri dengan mode tes. Jadi dia menguji part untuk Ducati. Itulah kenapa Albao bilang, ya gue sih nggak ada target apa-apa sih turun wildcard. Gue cuma mau seneng-seneng aja ngerasain gimana caranya naik MotoGP. Lagian kan selama ini dia sudah nggak balapan di Sepang, jadi dia memang baru mengenal lagi lah Sepang. Jadi dia bilang, ya sok-sok lah. Ini yang membuat negosiasi konsesi agak alot. Seperti kalian tahu, konsesi harus segera diputuskan di Valencia nanti. Apakah Yamaha dan Honda itu akan masuk konsesi atau enggak? Sudah gue bilang pabrikan Eropa nggak ada yang mau. KTM bilang gini, Yamaha itu nggak layak konsesi. Kenapa? Karena faktanya Quartararo sudah mengalahkan kami 3 kali di akhir musim ini. Sementara Honda kan sudah berapa kali menang tahun lalu. Jadi memang kalau menurut saya, kalau Yamaha kena konsesi, mestinya Aprilia sama KTM kena konsesi juga dong. Sementara Honda mestinya mereka gelontor duit untuk pengembangan daripada untuk bayar rider mahal-mahal. Maksudnya Marc Marquez, Bo. Sementara Aprilia itu nggak terlalu peduli soal Honda atau Yamaha. Mereka lebih peduli sama Ducati. Ini kan memang dia agak gontokan sama Papi Peripuik, terutama karena Alvaro Bautista kemarin turun wildcard dan 9 Ducati di track Sepang. Papi Perigi itu bilangnya kayak gini, nggak ada hubungan kesuksesan sebuah pabrikan dengan jumlah tim satelit. Faktanya adalah Aprilia itu jauh lebih sukses ketika mereka tidak punya tim satelit tahun 2022. Dan ketika tahun ini mereka punya tim satelit, justru mereka nggak membaik.
Karena kan alasannya Rivola adalah gara-gara Ducati itu punya ladang pengumpulan data melalui rider-ridernya. Karena banyak satelitnya. Jadi Papi Pergigi bilang, nggak ada hubungannya. Kan kalian juga punya tim satelit. Ketika kemarin kalian nggak punya tim satelit, kalian bertarung untuk Jurdun. Alex Espargaro berapa kali menang. Giliran sekarang kalian punya tim satelit, lah kalian malah begitu. Jadi ya kalian sendiri yang memberi contoh, nggak ada hubungan tim satelit dengan kesuksesan sebuah pabrikan. Carmelo Espirita sendiri bilang, ya kami nggak bisa membatasi tim satelitnya Ducati, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mungkin membatasi pengembangan mereka. Tetapi untuk membatasi jumlah satelit, yaitu kan mekanisme pasar yang berlaku. Jadi inilah draft konsesi yang ditawarkan untuk ya kalau ibarat kata kalau di sidang ya mengabulkan permohonan setengahnya. Ya meskipun ya nggak memuaskan tapi paling nggak ya mengakomodasi semua lah ya. Jadi konsesi untuk Yamaha dan Honda adalah mesin ditambah 2, jumlah hari tes ditambah, termasuk mereka bisa turun di Sepang shakedown, ditambah dengan alokasi update aerodinamis, 4 kayaknya ya, udah. Dan untuk Ducati itu ditahan pengembangannya. Wildcardnya bakal cuma 1 ketika pabrikan lain dapat 3 atau 6, oke? Bahkan ada kemungkinan dia akan dihapus wildcardnya. Yang kedua, jumlah alokasi ban dikurangi. Dari 170 untuk tim pabrikan lain, dia cuma dapat 140 per rider. Ini agak-agak tricky kalau menurut gue. Kenapa? Karena Marc Marquez bakal gabung di Ducati tahun depan. Ori akan seperti apa KW1 dan KW2 baginya gimana? Karena sprint race akan tetap ada, saudara. Jadi apakah Jorge Martin akan tetap pakai KW1-nya di sprint race atau dia harus mengorbankannya untuk full race? Oke, itu dia podcast kita. Gua tahu ini panjang banget ya, salah sendiri, gosipnya banyak banget. Terima kasih udah dengar. Oh ya, buat kalian yang mau masuk subscriber bisa gabung. Katanya admin akun fasilitasnya adalah kalian bisa mendapat akses podcast lebih duluan daripada yang lain. Kemudian juga akan dapat badge. Gue nggak tahu badge apa sih, katanya admin akun ada badge. Pokoknya selama gue liburan dia bikin apa gitu di Indonesia. Pokoknya kalian lihat aja lah sendiri, kalian coba-coba, gue nggak tahu gimana modelnya. Kalau ada yang menurut kalian perlu diperbaiki, kalian bilang di komen blog ya. Karena selama gue pergi, admin akun utak-atik segala sesuatunya. Katanya sih monetisasi memang belum bisa, tapi segel untuk subscribers dan segala macam itu katanya udah dibuka. Jadi kalau kalian mau subscribe, itu ada fasilitasnya akses lebih cepat ke podcast, plus postingan atau gimana, nggak tahu lah. Nantilah dia yang atur. Pokoknya kalian lihat aja dulu gimana fiturnya. Kalau menurut kalian ada yang perlu ditingkatkan atau ada yang perlu diperbaiki, ngomong di komen, entah di blog, entah di Twitter, entah di YouTube. Nggak bisa di Facebook ya, karena gue nggak punya akses ke Facebook. Oke, see you next time guys. Bye-bye.